Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Heru Arbianto, NPM 22312004. Di sini kita akan belajar tentang model bahasa Ngram di bab 2, lanjutan bab 1 kemarin. Ini bagian teori. Di sini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dalam pemrosesan bahasa alami atau yang biasa disebut dengan NLP. Kalau di workshop 1 yang ada di bab 10 kita sudah belajar tentang tokenisasi kata per kata menggunakan teknologi seperti NLTK atau dan spasi basi. Nah, sekarang kita akan naik level tokenisasi, itu hanya bisa melihat kata satu per satu secara terpisah. Tapi ini di dunia nyata, hubungan antar kata itu sangat penting. Misalnya kata saya sendirian tidak begitu bermakna. Tapi kalau eh, jadi saya suka, artinya langsung jelas. Nah, di bab 2 ini eh, kita akan berfokus pada urutan kata, bagaimana kita memodelkannya dan bagaimana kita menganalisisnya. Dalam aplikasi NLP, seperti pengenalan suara, klasifikasi teks, pembuatan teks otomatis, terjemahan mesin, atau bahkan chatbot tanya jawab yang dipakai di mobil tanpa sopir, sering ada gangguan atau noise. Noise ini bisa membuat kata salah diucapkan atau salah ditulis. Contohnya, di pengenalan suara, buku. Bisa jadi buku atau buku. Nah, manusia juga sering bingung dengan ejaan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.1. Nah, yang ini. Di situ ada daftar kesalahan ejaan umum. Misalnya, orang sering menulis eh calendar, bukan kalender. Lalu ada definitely, bukan definitely. Lalu kesalahan ini biasanya karena pengucapan yang mirip, kecepatan magnetik atau posisi tombol di keyboard. Nah, cara mengatasinya sederhana. Kita bisa pakai kamus, alat pengecek ejaan, atau aturan tata bahasa. Tapi yang lebih canggih, kita bisa memakai prediksi kata dalam urutan dengan memahami hubungan antar kata. Eh, dengan apa ya? Dengan memahami hubungan antar kata, kita bisa membuat koreksi otomatis, memodelkan konsep, menghitung frekuensi kemunculan, dan bahkan menghasilkan teks baru atau menerjemahkan dengan yang lebih akurat. Semua ini dilakukan dengan menghitung probabilitas atau jumlah kata dari kumpulan data besar yang disebut korpus. Korpus itu bisa berupa dokumen teks, literatur, pidato publik, percakapan, atau komentar online. Oke, lanjut. Nah, mari kita lanjutkan dengan melihat contoh lain. Di gambar 2.2, ada ilustrasi alat pengecek ejaan dan tata bahasa. Alat ini menyorot kesalahan dalam teks dengan warna kuning untuk ejaan dan biru untuk tata bahasa. Cara kerjanya, alat ini menghitung probabilitas kemunculan kata selalu sempurna. Kata eh, Kemunculan kata tidak eh, cara kerjanya itu alat ini menghitung probabilitas kemunculan kata berdasarkan frekuensi korpus. Nah, lalu menyarankan pengganti yang lebih mungkin. Tapi ini tidak selalu sempurna karena kadang opsi yang diberikan tidak pas dengan konteks. Selanjutnya, di gambar 2.3 ini, kita punya contoh prediksi kata berikutnya dalam kalimat sederhana. Misalnya ada 3 ucapan, saya suka fotografi, saya suka sains, saya cinta matematika. Nah, dari sini kita hitung probabilitasnya. Saya suka muncul 2 kali dari 3 kalimat. Jadi probabilitasnya 2 dibagi 3 atau 0,67. Sedangkan saya cinta cuma muncul muncul sekali. Jadi 0,33.
Nah, lalu setelah suka ada fotografi dan sains. Masing-masing satu kali dari dua kemunculan. Saya suka. Jadi probabilitasnya 0,5. Nah, kalau kita gabungkan, saya suka fotografi dan saya suka sains, masing-masing punya probabilitas 0,67 dikali 0,5 yaitu 335. Sedangkan saya cinta matematika adalah 0,33 dikali satu. Jadi 0,33 ini menunjukkan bagaimana probabilitas yang membantu kita menebak kata berikutnya berdasarkan pola yang sudah ada. Oke. Saat kita menerapkan probabilitas pada model bahasa, ada empat hal yang harus diperhatikan. Pertama, setiap domain punya variasi kata kunci dan istilah khusus. Misalnya di kedokteran ada diagnosis, Eh, di AI ada algoritma. Nah, kedua pengetahuan sintaksis kedua, pengetahuan sintaksis, yaitu aturan tata bahasa dan kosakata. Ketiga, pengetahuan umum atau dunia seperti kebiasaan dan yang kita pelajari dari pengalaman. Nah, keempat, pentingnya penggunaan bahasa tingkat tinggi dalam NLP, dalam prediksi kata. Kita sering memberi saran berdasarkan peringkat dan frekuensi. Contohnya di kalimat saya memperhatikan tiga anak berdiri di atas. Nah, kata berikutnya bisa tanah atau bangku. Nah, atau saya baru beli jeruk dari, nah, bisa jadi supermarket atau toko. Nah, atau dia berhenti dia berhenti mobil lalu membuka bisa pintu bisa jendela. Nah, untuk memilih yang terbaik kita butuh metode yang disebut dengan n-gram. Ini adalah eh, cara dasar untuk memprediksi kata dengan probabilitas. Ada beberapa jenis n-gram. Unigram itu satu kata, seperti saya. Tapi jarang dipakai sendiri karena kurang informatif. Bigram itu dua kata, seperti saya punya. Dan dia tahu. Nah, sering dipakai karena frekuensinya tinggi. Mudah dihitung. Lalu ada eh, trigram. Trigram itu tiga kata. Seperti saya perhatikan bahwa. Atau anak berdiri di. Nah, ini lebih bermakna, tapi frekuensinya lebih rendah di korpus sedang. Nah, lanjut ke quadrigram, yaitu empat kata. Seperti saya memperhatikan bahwa tiga, nah, atau eh, anak berdiri di atas. Nah, ini berguna kalau korpusnya besar, seperti brown corpus, karena punya banyak kombinasi kata. Seperti kalau endiagram terlalu besar probabilitasnya, jadi jarang. Jadi jarang-jarang ya. Bahkan bisa nol. Volume korpus dan faktor lain juga mempengaruhi performa. Pelatihan Ngram dilakukan dengan basis pengetahuan dari domain spesifik, misalnya pidato publik, literatur, artikel berita, atau pesan di media sosial. Ngram bisa menilai probabilitas kata berikutnya dalam urutan, misalnya dalam uh, pengenalan suara otomatis, staf bioskop bilang penjualan popcorn meningkat dua kali lipat. Nah, kita pilih popcorn bukan Amelcorn karena lebih sering muncul dalam konteks bioskop dalam konteks bioskop. Nah, dalam terjemahan mesin ada contoh dokter merekomendasikan pemindahan pemindaian kucing untuk pasien. Nah, awalnya bingung apa hubungannya dengan kucing. Nah, tapi dengan pengetahuan domain medis kita tahu eh itu CAT scan, yaitu pemindai tomografi aksial komputerisasi, seperti di gambar 2.4. Jadi, prediksi kata sering prediksi kata sering tergantung pada domain dan kata sebelumnya sebagai panduan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke istilah dasar NLP. Eh, Kalimat adalah unit bahasa tulis, seperti saya suka membaca. Nah, ucapan adalah unit bahasa lisan, beda dari kalimat
karena spesifik pada domain dan budaya. Misalnya ucapan. Misalnya ucapan. Di Indonesia beda dengan di Amerika. Bentuk kata adalah variasi yang kata yang muncul korpus seperti berlari atau lari. Tipe kata adalah kata unik dari di korpus. Nah, sedangkan token adalah entitas umum. Bisa kata, simbol, atau tanda baca. Stem adalah akar kata. Kata yang sama, misalnya lari dan berlari dikelompokkan sebagai lari lewat lematisasi. Nah, gambar 2.5 menunjukkan perbedaan. Nah, ini menunjukkan perbedaan information stemming jadi inform. Tapi lematisasi tetap information. Nah, eh, korpus besar seperti Google punya lebih dari 1 triliun token bahasa Inggris yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Brown Corpus dengan 583 juta token dan 293.181 tipe kata juga lengkap untuk Ngram. Oke, oke, itu. Oke, berikutnya. Oh, Brown Corpus dibuat di Universitas Brown sejak 1961. Ntar, nutupin. Oke. Dan terus diperbarui dari salah satu pertama terorganisir baik. Ada juga korpus domain spesifik seperti Wall Street Journal untuk berita keuangan atau Hansard untuk pidato parlemen Inggris. Model bahasa tradisional menghitung probabilitas bersyarat untuk prediksi. Misalnya sulit untuk bisa dilanjutkan dengan mengatakan atau menebak. Berdasarkan frekuensi di korpus seperti Brown atau aturan. Rantai probabilitas membantu dengan rumus probabilitas A diberikan B adalah probabilitas A dan dibagi probabilitas B. Contohnya untuk kalimat taman itu sangat indah bahwa kita hitung probabilitas bahwa muncul setelah berdasarkan frekuensi korpus. Oke, kita stop dulu karena sedang azan. Oke, kita lanjut ya. Dengan aturan rantai di bagian ini ya mana? Oke. Dengan aturan rantai probabilitas kalimat ini dipecah jadi langkah-langkah. Misalnya, taman itu sangat indah. Nah, dihitung dari probabilitas taman, lalu itu diberikan taman sampai bahwa. Nah, dihitung dari apa? Diberikan semua kata sebelumnya, rumusnya probabilitas keseluruhan adalah hasil kali dari probabilitas setiap kata berdasarkan kata sebelumnya. Jadi, jadi, eh, maaf, tetap sebelumnya. Nah, kan rumusnya itu probabilitas keseluruhan adalah hasil kali dari probabilitas setiap kata berdasarkan kata sebelumnya. Nah, tapi ada dua masalah. Yang pertama, sulit tahu awal kalimat kalau datanya terbatas. Kedua, kalau kalimatnya panjang, perhitungan jadi sangat rumit. Makanya kita pakai rantai Markov untuk menyederhanakan yang akan kita bahas berikutnya. Oke, rantai Markov. Nah, ini. Diciptakan oleh Andrei Markov, matematikawan Rusia terkenal. Ya, ini adalah proses stokastik di mana probabilitas kejadian hanya bergantung pada kejadian sebelumnya.
Bukan seluruh riwayat asumsi Markov bilang tidak perlu lihat semua sejarah, cukup yang terdekat. Dalam n-gram, ini berarti probabilitas kata berikutnya. Hanya berdasarkan beberapa kata sebelumnya, misalnya bigram. Cuma lihat satu kata sebelumnya, seperti putih. Memprediksi kucing dalam kucing besar. Dalam gambar 2.6 ini menunjukkan modelnya secara visual dengan setiap kata sebagai langkah yang terhubung. Rumusnya jadi lebih sederhana. Probabilitas keseluruhan adalah hasil kali bigram, seperti probabilitas kucing diberikan putih dikali probabilitas putih diberikan besar. Sekarang kita ke contoh nyata. Eh, nah ini dengan apa? Teks The Adventures of Sherlock Holmes karya Sir Arthur Conan Doyle diambil dari proyek Gutenberg Corpus. Ini punya 424 halaman atau 470.119 karakter dan eh, 110.087 kata, 113.749 token, 6.830 kalimat, dan 9.886 kata. Ini korpus spesifik domain detektif, cocok untuk n-gram. Kita analisis kutipan terkenal. Saya tidak ragu bahwa dengan rantai makro probabilitasnya dihitung dari bigram seperti saya punya atau tidak ragu. Nah, menghindari perhitungan rumit dari metode tradisional. Ya. Dalam Sherlock Holmes Unigram, saya muncul nah ini. Saya muncul 2.755 kali dan punya have muncul 867 kali, no atau tidak muncul sebanyak 276 kali, ragu atau that atau doubt eh, muncul 84 kali dan bahwa atau that itu muncul sekitar 1.767 kali. Nah, seperti gambar 2.7. Nah, probabilitas breakdown saya punya adalah 288 kali dibagi 2.755 yaitu 0,1 ya 0,105. Nah, tidak ragu di 0,167 dan ragu bahwa itu di 0,202. Ini tinggi karena cerita detektif sering pakai frasa seperti tidak ragu untuk dugaan Sherlock bahwa saya juga lebih sering dibanding bahwa dia karena karakter utama fokus pada dirinya. Nah, mari kita hitung probabilitas saya tidak ragu bahwa saya. Nah, dengan rantai makro itu 0,138 dikali 0,105 dikali 0,160 0,40 0,40 dikali 0,167 dikali 0,202 dikali 0,129 hasilnya adalah 0,00025 0,000002526. Oke, dibandingkan dengan saya tidak ragu bahwa dia itu 0,138 kali 0,105 kali 0,040 kali 0,167 kali 0,202 kali 0,079 maka hasilnya 0,000001540. Nah, saya saya lebih mungkin karena Sherlock
sering berbicara tentang dirinya, mencerminkan sintaksis dan pengetahuan domain. Tapi probabilitas kecil ini menunjukkan kalau kalimat panjang nilai jadi sangat kecil. Jadi rantai makro penting untuk menyederhanakan. Berikutnya di gambar 2.10 ini menunjukkan hitungan bigram. Untuk saya tidak ragu bahwa misalnya saya punya itu 288, tidak ragu itu 46. Nah, di gambar 2.11, bawahnya ini menunjukkan probabilitas ternormalisasi. Saya punya itu 0,105, tidak ragu itu no, tidak ragu itu mm, tidak ragu itu 0,167 dan ragu bahwa itu 0,202. Oke, normalisasi dilakukan dengan membagi hitungan bigram dengan unigram seperti tidak ragu adalah 46 dibagi 276. Tidak ragu tinggi karena domain detektif beda dengan korpus umum, di mana saya punya biasanya lebih sering. Nah, sekarang kita ke metode Shannon. Metode Shannon. Nah, ini metode Shannon. Di metode ini diciptakan oleh Claude Shannon, Bapak Teori Informasi. Eh, Beliau terkenal dengan karya 1948 tentang komunikasi matematis. Metode ini membalikan n-gram untuk membuat kalimat acak seperti manusia. Ada 4 langkah di gambar 2.12. Nah, ini. Pertama, pilih n-gram awal berdasarkan probabilitas, lalu pilih n-gram berikutnya, lanjutkan, lalu yang ketiga lanjutkan sampai akhir, keempat gabungkan jadi kalimat. Kita akan lihat contohnya di karya Stakesper. Nah, dengan the complete works of Shakespeare pada gambar 2.13 ini menunjukkan hasil generasi teks unigram acak tak bermakna seperti dia telah akui dengar keduanya. Bigram sedikit lebih tidak lebih baik seperti apa artinya Tuhan saya akui dia. Tapi belum sempurna. Trigram lebih koheren seperti Pangeran Manis, Falstaff akan mati. Quadrigram hampir sama dengan aslinya, seperti Raja Henry saya akan mencari pengkhianat Gloucester. Nah, tapi kurang fleksibel untuk teks baru. Oke. Nah, di sini trigram sering menjadi pilihan terbaik karena seimbang antara makna fleksibilitas. Korpus Shakespeare punya 884.647 token dan 29.066 tipe kata. Tapi dari 844 juta kemungkinan bigram, kurang dari 1% yang terpakai karena banyak kombinasi tak bermakna. Contoh lain di gambar 2.14. Nah, dari Wall Street Journal menunjukkan Telegram juga unggul seperti mereka. Juga menunjukkan 99 miliar dolar, tapi lebih struktur dan bermakna. Sekarang kita evaluasi model bahasa. Perplexed, Perplexit untuk kebingungan mengukur seberapa baik model memprediksi data baru. Dihitung dengan akar ke n dari kebalikan probabilitas tes dibagi jumlah kata untuk bigram. Rumusnya pakai probabilitas satu kata sebelumnya. Semakin rendah perplexity, semakin baik modelnya. Nah, ini. Nah, di gambar 2.15 ini menunjukkan perplexity artikel WCS Unigram 962 dan Bigram 170, Trigram 109. Trigram terbaik karena paling rendah evaluasi ekstrinsik membandingkan model dengan aplikasi nyata, tapi butuh waktu lama. Masalah nol hitungan muncul karena Sherlock Holmes 99,89%. Kemungkinan Bigram tidak pernah muncul, jadi banyak probabilitas nol. Nah, yang ini. Hukum Chip F.
Nah, nih. Bilang kata terpopuler sering muncul, tapi banyak bigram jarang terjadi. Seperti ekor panjang statistik web, teknik smoothing membantu memperkirakan probabilitas untuk bigram yang tak terlihat agar model tetap akurat meski datanya jarang. Teknik smoothing ini pertama adalah let call and add one. Ini. Ya, logikanya semua hitungan nol dianggap jadi kejadian angka satu. Kejadian langka. Oh, dianggap semua hitungan nol dianggap kejadian langka dan ditambah satu. Gambar 2.16 menunjukkan bigram saya tidak ragu. Gambar 2.16. Nah, ini. Jika bigram saya tidak ragu bahwa saya sebelum dan sesudah lab scale saya punya saya punya itu dari 288 jadi 289. Nol jadi satu. Probabilitas di gambar 2.17. Nah, ini berubah. Misalnya saya punya dari 0,105 jadi 0,023 karena normalisasi pakai jumlah tipe kata 9.886. Ini sederhana tapi kurang efektif untuk korpus besar. Add ke smoothing mirip tapi tambah nilai kecil kurang dari satu seperti 0,05 agar probabilitas asli tidak terlalu berubah. Rumusnya mirip lab scale tapi K disesuaikan lewat coba-coba. Ini lebih baik dari atuan tapi tidak cocok untuk semua kasus karena variasinya buruk. Nah, Black off dan interpolation smoothing beralih ke n-gram lebih rendah. Kalau hitungannya tak ada, misalnya dari trigram ke bigram, interpolationnya menggabungkan probabilitas dari unigram, bigram, trigram dengan bobot lambda yang jumlahnya satu. Versi lebih canggih dari probabilitas bersyarat untuk lebih akurat diatur dengan korpus tambahan. God turning. Uh, Pakai frekuensi diagram yang muncul sekali untuk memperkirakan yang tak terlihat, seperti menebak kacang merah dari kacang hijau. Untuk bigram diketahui hitung ulang dengan rumus khusus. Latihan di sini kita bisa menghitung probabilitas dari kata Sherlock Holmes dan bandingan teknik smoothing. Oke, yang terakhir di sini ada daftar referensi untuk mendukung materi ini, seperti kayak karya Juravsky tentang NLP, Shannon tentang teori komunikasi dan lainnya. Ini semua menjadi fondasi penting untuk memahami Ngram dan aplikasinya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya ke chapter 11 tentang praktikum. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.